Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat bertemu kembali di dalam rumah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mau berikan yang terbaik. Kita tundukkan kepala. Bapak, selamat pagi Tuhan. Terima kasih untuk hari yang indah ini kami boleh datang ke rumah-Mu. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kedatangan kami pagi ini bukan sekedar rutinitas Tuhan, tapi kami tahu kami datang membawa hati yang rindu akan Engkau, rindu mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup. Terima kasih Bapa. Kami siap menyembah-Mu Tuhan, kami siap memuji-Mu Tuhan. Amin. Mari kita lebih lagi menyembah Tuhan. Katakan, Tuhan, aku cinta kepadamu. Ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan dalam hidupku. Terima kasih yang tak ternilai. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Apapun yang Bapak Ibu Saudara rasakan, alami saat ini, mungkin tidak menyenangkan, tapi selalulah mengucap syukur dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku mau bersyukur Tuhan. Ku mau bersyukur Yesus buat segala kebaikan-Mu. Mari bawa hatimu di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, aku berterima kasih buat cinta-Mu, buat kasih-Mu dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat cinta dan kasih dan sayang yang Engkau berikan buat aku. Buat pengorbanan-Mu di kayu salib. Bukti cinta-Mu yang tidak ternilai, yang tidak terukur Tuhan. Yesus, aku cinta kepadamu Tuhan. Sama-sama kita katakan, Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta. Sekali lagi katakan, Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta.
mau mengasihi Engkau Tuhan. Biarlah kata-kata aku cinta kepadamu tidak sekedar pujian, tidak sekedar nyanyian Tuhan, tapi benar-benar keluar dari hati kami yang terdalam Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, Yesus aku cinta kepadamu. Yesus aku cinta kepadamu. Yesus aku cinta kepadamu. Yesus aku cinta kepadamu. Yesusku aku cinta kau dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Katakan, Yesus tak tertunggu kasih. Yesus sungguh ku cinta Kau dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Yesus tak terukur kasih-Mu Tuhan. Amin. Yesus sungguh ku cinta dengan segenap hati kami Tuhan, dengan segenap jiwa kami Tuhan. Kami mau mencintai Engkau Tuhan, karena Engkau terlebih dahulu mencintai kami Tuhan. Kasih-Mu di kayu salib tidak dapat terbalaskan, tidak ternilai Tuhan. Begitu besar, begitu dalamnya cinta-Mu untuk kami semua. Biarlah kami tetap mencintai Engkau dengan sepenuh hati kami. Amin. Katakan, dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku. Amin Tuhan. Dengan segenap Inilah janji kami di hadapan-Mu Tuhan. hanya Engkau yang patut kami sembah Tuhan. Yesus Tak terukur kasih-Mu Tuhan. Yesus Sungguh ku cinta Kau dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita yang siap lebih lagi buat Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Hari yang terindah ketika kita bertemu dengan Tuhan. Amin. Hari yang terindah. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku.
kebenarannya. Amin. Haleluya. Tuhan luar biasa, Tuhan Yesus baik. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Siapkan jempol yang tinggi-tinggi ya. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan hari demi hari, hari demi hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Haleluya. Yesus baik, sungguh amat baik. Oh baik Tuhan, amin. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan Tuhan, terima kasih Tuhan. Hari berganti hari, tetap kami melihat kasih-Mu. Amin. Tak pernah berakhir di hidupku. Yang merasakan kasih Tuhan, katakan, lambaikan tanganmu. Katakan Tuhan, Engkau baik Tuhan, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Engkau lihat sekarang, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Mana suaranya lebih lagi buat Tuhan? Engkau baik Tuhan, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lagi-lagi katakan Tuhan, Engkau baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lebih lagi buat Tuhan. Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kasih jempol yang paling tinggi. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selamanya. Amin. Untuk selamanya, sampai selamanya. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan menopang kita, menjadi jaminan dalam hidup kita. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku.
Pujian ini menyatakan firman-Mu ya dan amin. Janji Tuhan menopang kehidupan kita. Apapun yang kita alami saat ini, saya sangat yakin dan percaya Tuhan memberikan kekuatan buat kita semua untuk melaluinya. Percayalah itu. Yang harus kita lakukan adalah mencintai Tuhan sepenuh hati, melakukan apa yang Dia inginkan dalam hidup kita. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini sekali lagi. Katakan dengan imanmu, firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Yes Tuhan. Janji-Mu menopangku. Ku mau berjalan bersama-Mu Tuhan. Amin. Amin Tuhan. Di setiap musim hidupku, Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Katakan sekali lagi, Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Tidak ada yang dapat menggantikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami mengalami di dalam perjalanan hidup kami, ya Tuhan, betapa luar biasanya cara Tuhan mengasihi kami. Selalu memberikan pengampunan kepada kami, selalu sabar terhadap kami. Sekalipun kami seringkali berubah-ubah, tetapi kasih Tuhan terhadap kami tidak pernah berubah. Janji Tuhan pun tidak pernah berubah. Bahwa Engkau berjanji akan selalu menyertai kami sampai kesudahan, dan itu Tuhan lakukan. Sekalipun kami seringkali menyakiti hati Tuhan, mengecewakan hati Tuhan, tapi penyertaan Tuhan sesuai dengan janji-Mu tidak pernah berakhir. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan, hari ini kami rindu Engkau berbicara kepada kami lewat firman-Mu. Kami sudah siap mendengar, siap dinasihati Tuhan, diajar oleh Tuhan, diarahkan oleh Tuhan, bahkan ditegur oleh Tuhan. Berikan kepada kami hati yang mau mendengar firman-Mu, seperti tanah yang subur. Ditanam benih firman akan tumbuh menjadi tumbuh-tumbuhan yang besar, yang kuat, sehingga kami dimampukan untuk memberikan kekuatan kepada yang lain. Hamba mohon untuk diri hamba sendiri Tuhan yang sangat jauh dari sempurna. Tolong Tuhan, sucikan dan kuduskan hamba-Mu. Bahkan ampuni terlebih dahulu segala kesalahan dan hamba-Mu. Agar saat ini hamba-Mu ini benar-benar layak disebut sebagai hamba Tuhan. Dan biarlah hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah nama di atas segala nama, kami sudah berdoa. Haleluya, amin, amin, haleluya. Silakan duduk saudaraku.
Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi menjelang siang. Tema khotbah hari ini adalah bagaimana saudara-saudara dan saya bisa mengalami berkat di dalam keluarga. Mengalami berkat bukan hanya dalam keluarga saja, juga sebagai individu, ya. Mengalami berkat dalam keluarga, mengalami damai sejahtera, mengalami sukacita, mengalami kebahagiaan di dalam keluarga. Dan kuncinya hanya satu, adalah takut kepada Tuhan. Amin saudara. Itu sebabnya mari kita akan baca sama-sama firman-Nya yang tertulis dalam Mazmur pasal yang ke-128, Mazmur pasal 128 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-6. Mari kita akan membacanya saling bergantian sambil bangkit berdiri. Kita menghormati firman Tuhan. Saya percaya, saya yakin ketika firman Tuhan dihormati, maka firman itu akan hidup dan berkuasa. Saya baca ayat-ayat yang ganjil, saudara baca yang genap. Ya, jadi saya baca ayat 1, saudara 2, saya 3, saudara 4, saya 5, saudara akhiri dengan ayat yang ke-6. Ya, demikian firman Tuhan. Judul perikopnya berkat atas rumah tangga. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Syukur kepada Allah, terima kasih. Silakan duduk saudaraku. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kunci ya daripada kebahagiaan, damai sejahtera, sukacita dan lain-lainnya yang kita impikan dan kita usahakan adalah takut kepada Tuhan. Takut kepada Tuhan itu begitu banyak tertulis di dalam Alkitab kita, terutama dalam Perjanjian Lama. Karena kuncinya adalah takut kepada Tuhan, itu yang paling penting. Takut kepada Tuhan adalah permulaan dari pengetahuan. Takut kepada Tuhan permulaan dari segala hikmat. Jadi yang pertama-tama harus takut kepada Tuhan. Manusia jatuh ke dalam dosa bukan karena perkara makan buah, ya. Saudara bisa dapat buah banyak lah ya di pasar-pasar saudaraku. Bukan perkara makan buah, tapi perkara nggak taat. Ketidaktaatan menggambarkan nggak takut. Ketidaktaatan menggambarkan nggak menghormati Tuhan. Itu yang membuat Tuhan marah. Tuhan sudah katakan semua yang ada di taman ini semuanya boleh dimakan. Yang satu ini jangan. Pakai diancam lagi. Sebab begitu kamu makan, kamu pasti mati. Sudah diancam. Tapi manusia tetap lakukan. Artinya apa? Nggak takut. Mengapa bikin itu buah pengetahuan atau pohon pengetahuan? Supaya ada perbedaan antara yang memerintah dan yang diperintah, yang berkuasa dan yang dikuasai. Sebab kalau tidak ada diciptakan pohon pengetahuan itu atau buah terlarang itu, sepertinya nggak ada bedanya karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupanya Allah. Jadi perlu itu diciptakan pohon pengetahuan buah terlarang. Dan Tuhan sebagai pencipta, manusia sebagai yang diciptakan, Tuhan sebagai pencipta memberikan larangan, aturan. Jangan dimakan, yang semuanya boleh dimakan, yang itu satu jangan. Karena sekali lagi kalau kamu makan, kamu pasti mati. Saudara, kita semua tahu sejarah, ya.
Saya katakan ini bukan dongeng. Alkitab kita tuh sejarah, saudara, ya. Terjadi sungguh-sungguh. Nggak taat. Dimulai dari Hawa kan, ya. Kenapa dia akhirnya tergoda? Karena apa? Karena dideketin, ya kan? Waktu dideketin, buahnya bagus, ya kan? Terus langsung otaknya jalan. Kalau dimakan pakai rujakan gitu ya, bumbu rujak enak ini, ya kan? Terus nanti melayang terus pikiran kita kan sering begitu, sulit untuk dikendalikan. Ya, demikian juga Hawa ketika lihat deketin buah itu, terangsang gitu untuk melakukan apa yang dilarang oleh Tuhan dan gak bisa menguasai diri. Itu dosa yang pertama, gak bisa menguasai diri, lupa ya, lupa kepada perintah Tuhan dan dia lakukan, artinya dia gak takut. Dimakanlah buah terlarang itu, akhirnya apa? Diusir dari Taman Eden atau sorga, ya. Diusir, saudara. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya saya ingin sampaikan buat saudara. Kalau saudara mau berbahagia, mengalami kebahagiaan di dalam rumah tangga, mengalami damai sejahtera dalam keluarga, sukacita dan lain-lainnya yang kita inginkan itu terjadi, kuncinya itu satu, takutlah kepada Tuhan. Takut kepada Tuhan artinya apa? Hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Hidup menurut firman-Nya, mentaati perkataannya. Maka saudara akan berbahagia. Amin saudara. Kebahagiaan yang tadinya dimiliki ketika ada di sorga di Taman Eden. Saudaraku, saya bersyukur saya sempat membaca tulisan penulis dari Inggris namanya William Cowper. Dia bilang begini, saudaraku, ya. Kebahagiaan sorga yang masih bisa dipertahankan di bumi ini setelah manusia jatuh ke dalam dosa itu adalah di dalam keluarga. Jadi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, kebahagiaan-kebahagiaan itu hilang. Tapi masih ada satu yang bisa, yaitu kebahagiaan di dalam keluarga. Jadi itu terjadi, saudara. Saudara kan mengalami kebahagiaan sorga itu hanya ada di dalam keluarga. Nggak ada di dalam karaoke, nggak ada di meja judi, atau maaf ya, selingkuh dengan perempuan lain. Nggak ada sorganya. Orang selingkuh apalagi istrinya sampai 2, 3, 4, 5. Nggak mungkin bahagia. Istrinya 4, mertuanya berapa? Iya dong. Istri 1 mertuanya 2 tuh. Ya kan? Istri 4, 8 mertuanya. Belum ipar-ipar, mumet kowe. Ya kan? Gak usah dihukum. Udah terhukum sendiri ya. Ya kan? Saudara, gak ada. Ya, hanya ada di dalam keluarga yang takut kepada Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan. Mengikuti perintah-perintah Tuhan. Ya. Suami harus mengasihi istri seperti mengasihi dirinya sendiri. Seperti Kristus kepada jemaat. Demikian juga suami kepada istri seperti itu. Kristus kepada jemaat. Sikap Kristus, kasih Kristus kepada saudara-saudara dan saya itu luar biasa, mengorbankan dirinya. Maka para suami sesuai firman Tuhan harus mengasihi istri seperti mengasihi dirinya dan mengorbankan dirinya untuk istri. Amin bapak-bapak. Dulu saya pikir berat banget loh firman Tuhan untuk istri. Istri harus hormat dan tunduk kepada suami. Waduh, penindasan ini. Ya, saya pikir itu penindasan loh saudara, ya kan. Harus tunduk, hormat pada suami. Saya sih sebelum menikah nih saudara, orangnya nggak bisa tunduk saya. Biar salah sebelum bertobat, ya kan. Pokoknya kalau debat-debatan tuh harus menang saya. Biar salah juga tetap harus menang. Mana bisa saya tunduk saudaraku. Saya orangnya juga independen banget gitu, percaya diri banget, ya.
Saudaraku, jadi begitu baca ayat itu pertama kali, nggak mungkin bisa, ya kan? Nggak mungkin lah. Tapi ternyata firman Tuhan yang perintah Tuhan yang untuk suami lebih berat. Harus mengasihi istri seperti mengasihi dirinya sendiri dan mengorbankan dirinya untuk istri loh. Pernah satu kejadian ya saudara ya, ketika saya besuk adik saya kecelakaan di rumah sakit RSCM di kamar gitu kan. Lalu di kamar sebelah, saudara, tiba-tiba ada suara ledakan, duar gitu ya. Saya waktu itu besuk adik saya dengan sepasang suami istri, sahabat ya. Ternyata tabung oksigen yang gede banget itu tuh jatuh. Jadi suaranya kayak suara ledakan, duar gitu. Itu si suami lari ngibrit, ketinggalan istrinya, ya kan? Ditinggal istrinya. Padahal waktu pacaran, luar biasa, lautan api pun ku seberangi, gitu ya kan. Saudaraku, ini baru ledakan, baru dia tadi, loh istrinya nggak ada, baru tahu dia ya kan istrinya ketinggalan. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, suami harus mengasihi istri, ya. Mengasihi artinya apa? Nggak akan pernah berubah. Seperti kasih Tuhan kepada saudara-saudara dan saya nggak pernah berubah. Itu firman, ya. Seperti Kristus terhadap jemaat, demikian juga suami terhadap istri. Nggak akan berubah, saudara. Kita tahu seiring berjalannya waktu pasti terjadi perubahan dong, Pak. Benar nggak sih, Pak? Semakin tua kita semakin berubah bentuk, betul nggak sih? Dulu langsing, sekarang langsung, ya kan? Dulu model gitarnya gitar yang bagus gitu ya saudara. Sekarang bukan gitar, bass betot, jedot, kan. Saudaraku, muka dulu kenceng, sekarang udah keriput ya kan saudara ya. Saudaraku, tapi Tuhan bilang jangan pernah berubah, harus mengasihi istri. Harus setia kepada istri masa mudamu. Jangan lihat yang sekarang. Ya begitu lihat ada yang cantik aja. Lihatnya. Janganlah ya. Tetap setia pada istri masa mudamu. Ya. Jadi apapun yang terjadi jangan pernah membanding-bandingkan istri dengan wanita lain. Ya kan? Bapak-bapak, suami-suami juga pasti sama-sama berubahnya lah. Maaf ya, udah mulai botak lah. Ya kan, perut udah mulai buncit ya kan. Ya sama-sama lah ya. Sama-sama maaf budek gitu kan. Ya jadi jangan kritik gitu. Dikasih tahu ngomong apa selalu ya udah nggak usah marah gitu, jangan kan. Sama-sama udah sama-sama tua ya. Jadi bapak-bapak, mari kita belajar bagaimana kita bapak-bapak itu menuruti firman Tuhan. Ya, artinya takut kepada Tuhan. Bersyukur ya. Kenapa saudaraku? Karena hanya di dalam keluarga lah saudara-saudara bisa mengalami kebahagiaan. Keluarga yang takut kepada Tuhan. Ada kerajaan sorga. Saya bersyukur Tuhan Yesus itu mengajarkan kepada kita doa Bapa kami. Ya, dalam Injil Matius pasalnya ke-10, semua hafal dong. Ya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kok bengong? Ada kan ya doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu, yang berbicara itu Tuhan Yesus loh saudara. Tuhan Yesus seolah-olah bicara begini kepada kita, bukan seolah-olah, memang iya. Ya, berbicara kepada kita, sampaikan kepada Bapa di sorga. Bapa di sorga, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Itu yang berbicara Tuhan Yesus, artinya sangat-sangat memungkinkan. Dan ketika menyampaikan itu serius. Bukan main-main asal-asalan. Ngomong kepada Bapa di sorga, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Emang begitu? Tuhan Yesus ketika menyampaikan itu serius. Sampaikan kepada Bapa di sorga. Datanglah kerajaanmu. Artinya sangat-sangat memungkinkan selama sementara saudara masih hidup di dunia ini, saudara bisa menikmati kerajaan sorga. Amin.
Tepuk tangan untuk Tuhan. Berbicara soal kerajaan sorga bukan bicara soal makanan dan minuman tuh. Roma 14 ayat 17. Tetapi berbicara soal apa? Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. 3 hal ini. Jika di dalam keluarga saudara ada kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, saudara akan mengalami kerajaan sorga. Berkat-berkat kebahagiaan yang luar biasa di dalam keluarga. Karena apa? Kebenaran. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Ada Yesus di dalam keluarga saudara. Ada damai sejahtera. Damai sejahtera Bapa di sorga itu melampaui segala akal. Sukacita oleh Roh Kudus. Itu 3 hal itu ada di dalam keluarga. Saudara mengalami kebahagiaan sorga. Amin saudara. Lakukan itu ya. Jadi saudaraku, bagaimana bapak-bapak itu bisa melakukan yang terbaik setiap firman Tuhan, takut pada Tuhan. Artinya Pak, mengikuti setiap perkataan Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Pasti ada kebahagiaan ya. Istri-istri pun demikian. Jadi kuncinya sebetulnya ada di ayat 4. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Karena laki-laki atau suami itu kepala keluarga. Dipegang dulu nih. Dipegang dulu. Kalau laki-laki itu takut pada Tuhan, demikianlah seolah-olah itu loh. Berkat-berkat itu akan saudara terima bapak-bapak. Yaitu apa? Ayat 2. Apabila engkau memakan hasil jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Artinya pekerjaan saudara pasti diberkati Tuhan. Amin. Jeripayah tanganmu itu engkau nikmati. Karena saudara ternyata untuk menikmati berkat-berkat Tuhan itu perlu kuasa. Kuasa yang Tuhan anugerahkan kepada saudara. Jangan salah. Ada banyak orang yang mungkin menerima berkat-berkat Tuhan, tapi Tuhan tidak memberikan kuasa untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Itu adalah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Ya, saudara bisa baca dari Pengkhotbah pasal 6, Pengkhotbah pasal yang ke-6, ayatnya yang kedua. Ya, saya akan bacakan untuk saudara. Orang yang dikarunia Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikarunia kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Jadi menurut ayat 2 tadi, jeripayah saudara bapak-bapak itu akan memberikan kepada saudara-saudara kebahagiaan. Ya, kenapa? Karena jeripayah saudara itu bisa dinikmati. Bukan orang lain yang menikmati loh. Ada banyak orang yang diberkati, ya, tetapi tidak diberi kuasa untuk menikmati, nggak bisa menikmati. Rumah bagus, tapi nggak ada Tuhan di dalam rumah tangga. Ya, berkelahi saja suami istri itu nggak ada habisnya. Rumah bagus nggak dinikmati, tamannya indah, ya kan? Harusnya kan begitu. Saya sering kali lewat di Pondok Indah, saudara. Ada satu rumah yang besar, bagus, tamannya bagus. Tapi saya nggak pernah ngelihat keceriaan, kegembiraan, kebahagiaan penghuninya di situ. Maksud saya, tamannya bagus, harusnya ada anaknya, cucunya, lari-lari, sepedaan, kan begitu. Selalu kayaknya tuh apa ya, ngelihatnya itu nggak ada kebahagiaan di dalam rumah itu, saudaraku. Ada sih yang lari-lari kejar-kejaran. Tapi seperti itu pembantu sama sopir deh, ya kan. Saudara, orang lain yang menikmatinya. Tapi puji Tuhan, saudara-saudara, ya ketika saudara takut kepada Tuhan, bapak-bapak, semuanya bisa bapak-bapak nikmati. Amin. Istri-istri saat ini dibilangnya Pak, istri-istri itu, istri bapak itu ya, seperti pohon anggur yang subur di dalam rumah, ya. Pohon anggur itu atau buah anggur itu sering dan selalu disebut di dalam Alkitab kita. Memberikan pengertian kepada kita itu sesuatu yang manis, yang enak, ya kan, yang mahal, bisa dijual, ya. Jadi
menggambarkan istri itu seseorang yang bisa membuat kebahagiaan di dalam rumah tangga. Anggur yang manis. Amsal pasal 31 itu favoritnya para suami. Ya kan? Karena Amsal pasal 31 ayatnya yang ke-10 sampai ayat yang ke-31 itu bagus banget. Ya. Bagaimana seorang istri cakap lebih berharga dari permata, dipercaya suami, enggak kekurangan keuntungan, baik kepada suami seumur hidupnya, enggak pernah jahat sama suami. Bayangin, ya. Seumur hidupnya enggak pernah jahat sama suami. Meskipun suaminya jahat. Luar biasa, ya. Tentu semuanya kepengen begitu kan ya Pak, ya benar enggak Pak? Biarpun bapak-bapak jahat ya kan, istrinya tetap baik. Ya, tadi pagi saya udah ini ceritakan sebuah cerita tuh, ya, bagaimana bisa ada pengampunan. Seorang ibu-ibu sudah tua setelah selesai khotbah, dia bilang mau konseling, bukan konseling sih, diskusi Bu Melda. Saya ini Bu, 40 tahun yang lalu ditinggal oleh suami saya hidup dengan selingkuhannya, saya ditinggal Bu, sakit hati saya. Terus sekarang gimana Bu? Sekarang Bu, suami saya balik Bu kepada saya. Puji Tuhan, haleluya. Ya kan? Sudah berdoa 40 tahun baru dijawab sekarang. Puji Tuhan. Janji Tuhan digenapi kan? Ya kan? Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dia bilang gini, tunggu dulu Bu Melda. Jangan puji Tuhan, haleluya dulu nih. Karena suami saya balik lagi kepada saya dalam keadaan stroke. Begitu ya kan? Saya orangnya tuh emosi banget gitu saudara kan. Wah dalam batin saya, tuh pakai nanya lagi. Kalau Bu Melda gimana? Dalam batin saya tak pateni sisan gitu. Kayak pendeta kan nggak boleh gitu ya. Ya, pendeta kan paling pintar ngomong. Ya, tuh. Jadi sekarang Bu Lin, gimana keputusannya? Ya saya susah lah. Kalau udah stroke begitu. Saya harus mandiin dia, suapin dia, ganti pakaiannya, maaf harus cebokin dia. Kan gak gampang Bu. Saya 40 tahun sudah ditinggal suami dan sekarang sudah sembuh udah. Ya, tiba-tiba muka gile hadir lagi ya kan. Artinya mengorek luka-luka lama. Ya juga dalam hati saya ya kan. Ya tapi saya... Ya kita pendeta lah ya, jadi nggak bisa Bu, nggak boleh ditolak, harus diterima. Ya nggak bisa lah, ya berat itu Bu Melda, nggak mungkin diampuni. Bu, umur ibu berapa? 80, berarti tinggal selangkah lagi dong. Artinya Bu bersyukur, usia kita tinggal selangkah lagi, Tuhan masih kesempatan kepada ibu untuk bisa membuktikan ketaatan ibu loh, takut pada Tuhan. Turuti perintahnya. Harus menjadi istri yang gak pernah jahat sama suami loh Bu. Itu perintah Tuhan. Wah susah banget Bu, gak bisa Bu. Terus saja saya kasih tahu ya kan firman Tuhan kan saudara ya. Ya akhirnya dia bilang oke lah Bu Melda saya mau terima. Tapi doakan saya ya Bu. Karena kita cukup akrab di sebuah gereja yang saya sering pelayanan. Ini ibu ini rajin banget. Sampai doa malam itu selalu datang loh saudara ya. Jadi saya doakan, puji Tuhan kira-kira 2 bulan 3 bulan lah setelah itu ketemu di airport. Dia mau pergi ke Israel ya saudara. Dari jauh saya udah lihat nih. Ya kan, woi Bulin. Terus seneng dong saya pasti nanya, gimana Bu kabarnya suami ibu? Puji Tuhan Bu, puji Tuhan Bu Melda. Haleluya Bu. Akhirnya mati dia Bu, mati dia. Gitu. Jadi saudaraku, saya udah gembira ya, tau mati katanya ya kan. Tapi saudara, yang penting dia nerima loh. Dia mengampuni loh. Dia dengar firman. Saya bilang Tuhan gak pernah kehabisan stok pengampunan. Selalu mengampuni. Kita diminta oleh Tuhan untuk mengampuni 7 kali 70 kali. Bukan 490 kali loh, 7 kali 70 kali. Ngitung aja sendiri. Artinya Pak, gak ada batas ya, Tuhan gak punya batas untuk mengampuni kita. Artinya
Tuhan ingin supaya Ibu Lin itu mengampuni suami. Dan itu tidak mudah, saudara. Tapi dia lakukan itu. Mungkin saya nggak bisa loh, saudaraku ya. Bersyukur suami saya baik. Ya, saudaraku nggak mungkin, ya. Tapi dia mau terima, ya. Meskipun mungkin sambil ganti pakaiannya dijewel ya, jewel kan. Suapin pakai sendok pletok. Lu kurang ajar lu ya kan. Ya, waktu lu punya duit aja ya, masih sehat, ya masih cakep gitu. Lu sama orang lain, perempuan lain. Gila udah tua, udah gak punya duit lagi. Ya kan, ya baliklah ke gua ya. Tapi saudaraku balik lagi ya. Nasihat-nasihat firman Tuhan ini benar-benar baik untuk kita. Ya, membuat kita tuh jadi ada pengampunan, kayaknya pengampunan itu penting dalam hidup kita saudara. Yang membuat kita itu mengalami damai sejahtera. Ya, pikulah kuk yang kupasang, belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Amin. Rest for your soul. Ngomong Jawa nek ngomong Inggris kangelan iki. Rest for your soul, ya. Ketenangan di dalam jiwa, bukan rest in peace. Rest in peace mati ya, mampus lalu. Jadi saudaraku, Tuhan bilang pikul kuk. Kuk itu blandar. Jadi apa? Pengendali gitu. Ya, ketika petani membajak sawah di belakang kerbau, itu kerbaunya dikasih blandar gitu supaya bisa dikendalikan. Jadi saudara-saudara dan saya diberi pencobaan, Tuhan izinkan ada permasalahan, pergumulan, dan Tuhan mengendalikan saudara. Jangan marah ya. Yang penting saudara ada kerendahan hati untuk bisa mengampuni. Jiwa saudara akan mendapat ketentraman. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Mudah mengampuni ya. Istri, wah hebat banget ini. Pinter cari peluang, pinter cari duit, mendatangkan berkat. Ya kan tuh. Luar biasa. Saya sampai mikir nih, kalau Amsal 31 dilakukan semua oleh istri, terus suaminya ngapain aja ya kan? Ya kan? Karena pinter jahit, orangnya baik, ya. Selalu sedia payung sebelum hujan tuh. Membuat suami dihormati, selalu positive thinking, bijak, bisa mengajar, gak males, membagikan suami. Terus kemudian apa? Tidurnya malam, bangunnya masih gelap, artinya pagi-pagi. Istri-istri Bu, harusnya begitu. Kita selalu tidurnya terlambat ya Bu ya, benar ya Bu ya. Semua udah tidur kita masih bangun, masih ngecek gitu. Ya pintu-pintu sudah dikunciin belum gitu. Kan gitu istri, bangunnya pagi-pagi lah. Jangan udah tidurnya paling sore, bangunnya terlambat lagi ya kan, jangan ya. Jadi bagaimana bisa menjadi seorang istri yang disayang oleh suami. Jangan nyalahin terus suami yang selingkuh, memang salah ya kan, gak boleh selingkuh. Cuman maksud saya, tadi kita diskusi, pasti ada sebab akibat ya. Ibu-ibu, saya ingin kasih tahu, ibu-ibu dan saya juga sebagai wanita yang masih bersuami, kita tuh punya saingan banyak banget loh Bu. Benar gak Bu? Kita punya saingan banyak loh di luar. Saya dulu bekerja aktif di Bank Indonesia. Yang wanita itu pasti kan cuci-cuci muka gitu kan. Setelah selesai make up, ya kan. Teknik color. Cerot-cerot wangi, ya kan. Terus artinya selalu tampil luar biasa lah. Bos-bosnya seneng, ya. Saya jadi mikir, berarti nih saya punya saingan banyak nih di luar rumah. Demikian juga ibu-ibu. Jangan sampai ketika bapak-bapak pulang dari kerja, ketemu sama istri, udah dasternya lusuh, ya kan, bolong-bolong lagi, bau minyak, ya kan, bau bawang lah. Sementara begitu masuk rumah, belum masuk rumah, udah bawa yang buat masak itu irus. Anak lu tuh ya, emang kayak bapak kayak ya kan. Suami belum masuk rumah loh. Apa suami nggak membandingkan? Pasti akan dibanding-bandingkan. Jadi ibu-ibu ya, saya hanya kasih saran sih. Meskipun di dalam rumah tetaplah berpakaian rapi. Nggak usah pakai long dress gitu, tuh sanggulan nggak usah ya kan. Tapi maksud saya
kalau suami datang itu harus bersih sih yang paling penting. Amin Bu, ya. Jadi jangan nyalain suami terus, harus bisa menjadi tempat di mana suaminya curhat. Ya dong, pulang dari kantor itu pengen cepet-cepet pulang ketemu istrinya, karena istrinya itu mau mendengarkan curhatan suami. Jangan suami baru mau ngomong kita yang ngomong, ya kan? Belum sempat curhat kita yang curhat gitu, jangan Bu. Ya, jadi istri itu harus menghormati suami, harus bisa menjadi tempat untuk suami itu curhat. Kalau kita nggak bisa menjadi tempat untuk suami curhat, nanti suami curhatnya sama yang lain. Nanti menyesalah kita. Jadi ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana di dalam keluarga kita seorang istri seperti anggur ya, pohon anggur, jadi bisa menjadi berkat ya, melihat istri kita itu bisa mengatur semua pekerjaan di dalam rumah dan suami dihormati. Itu yang Tuhan inginkan dari kita kaum wanita, para istri. Anak-anak pun disebutnya sebagai pohon zaitun. Pohon zaitun itu pohonnya bagus saudara ya. Dan pohon zaitun minyaknya tuh olive oil. Semua kita tahu ya, olive oil itu sangat sehat. Ya, jadi anak-anak itu tumbuh menjadi anak-anak yang punya iman yang sehat. Yang bisa menjadi berkat ya anak-anak kita itu. Karena apa? Karena takut pada Tuhan. Mereka takut pada Tuhan karena melihat orang tuanya juga takut pada Tuhan. Maka orang tua punya tugas penting untuk bisa menjadi panutan bagi anak-anak. Amin Bapak Ibu. Jangan lihat orang tuanya itu bertengkar, berkelahi melulu ya. Jadi supaya jadi contoh gitu orang tua itu. Jadi ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, maka mari bagaimana kita bisa membentuk sebuah keluarga yang takut pada Tuhan, mengikuti perintah-perintah Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan saudara ya, di dalam perjalanan iman saya Tuhan begitu baik. Ya, banyak hal terjadi dalam hidup saya yang seringkali gak masuk akal. Tapi Tuhan baik saudara. Bapak, ibu, suami, istri dan anak. Kami sekeluarga mengalami hal-hal begitu luar biasa saudaraku. Pasti dididik oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya semakin lama semakin mengenal Tuhan. Di dalam pergumulan-pergumulan hidup. Baik di dalam karier saya sebagai pebulu tangkis. Juga pekerjaan saya. Dan di dalam rumah tangga. Tuhan memberikan kepada saya begitu banyak persoalan saudara. Untuk saya hadapi sesuai firman Tuhan. Dulu saya mengalami pencobaan saudara. Masalah keuangan. Saya sebagai seorang atlet saudaraku. Sekarang ini luar biasa loh saudara. Sampai dengan hari ini jangan salah. Pencobaan, masalah, pergumulan tetap terjadi pada saya. Saya sudah dioperasi panggulnya kanan kiri. Lutut kanan kiri. Bukan karena kropos, karena tulang-tulangnya bagus, jantung hebat, paru-paru luar biasa. Yang gak kuat itu persendian. Ya, persendian itu kan ada bantalannya, ya kan. Nah, karena dulu latihan kita itu luar biasa beratnya sehingga bantalan-bantalan ini makin lama makin tipis, makin lama makin habis sehingga dan dipaksa terus sudah sakit saya memaksakan diri. Dulu latihannya luar biasa. Jadi angkat besi sambil lompat-lompat. Nanti di stadion utama itu kan ada kursi-kursi tuh tempat penonton. Kita tuh lompat loh. Dilompatin itu kursi-kursi sampai atas. Turun lagi, naik lagi gitu saudara. Lama-lama gak kuat persendiannya semuanya habis saudaraku. Sehingga tulang dengan tulang ini saling berbenturan. Dipaksa terus lama-lama semakin menggerus satu dengan yang lain. Rusak. Ya, makanya gak ada jalan lain, gak bisa diobatin itu. Dipotong lah. Jadi sudah digergaji nih saudara. Kanan kiri, lutut kanan kiri. Yang kiri malah 2 kali dibongkar lagi saudara. Ya, bulan lalu. Apa saya protes? Kan saya gak protes. Puji Tuhan ya. Karena apa? Karena mengalami di sepanjang kehidupan itu luar biasa Tuhan ajar didik saya lewat firman-Nya. Dan saya berjuang dengan keluarga untuk selalu taat kepada Tuhan. Takut pada Tuhan itu yang saya ajarkan kepada anak-anak saya. Saya bersyukur kepada Tuhan, suami istri, anak 2, saudara luar biasa. Dan Tuhan menjawab setiap persoalan-persoalan hidup kita. Di dalam keadaan yang berat karena keuangan,
Itu utang bank, nggak bisa dibayar. Sulit dibayar. Karena apa? Karena satu perusahaan besar sepatu, saudaraku, itu pabriknya gede banget. Sukses. Tahu-tahu tahun 98 yang namanya dolar dari 7.000 tuh naik hampir 15.000. Sementara kalau sepatu itu, pabrik sepatu, materialnya itu kita impor dari luar negeri. Makanya apa bayarnya? Dolar. Habis kita keok, saudara. Langsung dijual saham, kerja kayu ya di Jambi, suami saya ke Jambi, saudaraku. Sukses juga. Tahu-tahu teman suami saya titip kayu ilegal di kapal suami saya, ditangkap, saudara. Habis lagi. Lalu kita masih berusaha nih, puji Tuhan. Ekspor kursi pantai dengan Perancis sudah oke. Tahu-tahu dolar yang tadi 15 buat turun lagi, saudara. Habis lagi. Yang terakhir paling parah, kita dapat menang tender untuk menangani seragam pramuka seluruh Indonesia. Karena kebetulan suami saya itu adik dari Pak Rudi Hartono, karena dia yang dapat tender, kita yang kerja. Puji Tuhan, bagus banget, saudaraku. Kita sudah pasti pinjam uang di bank kredit. Karena dana-dana kita itu kurang gitu kan. Dan dari kreditan itu sudah beli sepatu, udah bikin seragam, suami saya udah kirim komputer ke desa-desa, saudaraku. Tahu-tahu, maaf ya saudara ya, tahu-tahu tuh potong kita nggak bisa apa-apa. Habis lagi di situ paling berat, ya. Itu yang harus hampir tiap hari ditongkrongi debt collector, ya. Dan tahu dong, yang namanya debt collector itu sedih banget kalau nangani, kalau datang ke kita, saudara, saya pasti nangis karena menghina, nakutin dan lain-lainnya, saudaraku. Dan itu berat banget untuk kami. Dan rumah semuanya udah disita, mobil disita, terpaksa naik oplet tuh saya, naik oplet. Saudara, nggak pernah kepikirkan, email dia tuh naik oplet, nggak pernah kepikir, saudara. Tapi memang keadaannya seperti itu, rumah udah mau disita. Ya, dalam keadaan seperti itu, saudaraku, udah mau disita rumahnya. Jadi suami saya ingat, kita dulu pernah mengutus seorang hamba Tuhan, pendeta, untuk pelayanan ke Lampung. Jadi kita percaya banget sama dia. Dia minta apa saja, ternak babi lah, nanam nanas lah, untuk kura-kura, macam-macam lah. Minta apa saja kita kasih pokoknya, saudaraku. Lalu dia bilang orang penduduk situ minta bantuan untuk menjual tanahnya. Ya udahlah, ya kita waktu itu pikirannya membantu aja. Jadi kita beli tanah-tanah tuh ya di Lampung itu, saudara, transmigran. Murah, kenapa? Karena di tengah hutan dan tandus, nggak bisa ditanemin. Beli akhirnya terkumpul sekitar 14 hektar. Tapi itu di Lampung, di hutan, saudara, ya kan, gersang juga. Saya nggak pernah lihat tanahnya. Suami saya lihat 2 kali. Jadi saudaraku, kita lupa itu. Tapi pada saat rumah udah mau disita, jurusita udah masuk, disitulah baru kita ingat, ada tanah loh di Lampung, siapa tahu bisa dijual. Mungkin murah tapi lumayan lah. Pada saat kita bicara dengan hamba Tuhan itu bilang, nggak laku katanya, nggak laku tante, om, tanahnya nggak laku. Belakangan bilang apa? Tanahnya hilang. Loh, kita bingung kalau tanah di dalam pot hilang, gue masih ngerti dah, ya kan? Ini tanah 14 hektar iki sing nyolong sopo? Yang nyolong siapa tanah bisa hilang, saudara? Tapi akhirnya puji Tuhan, singkat cerita, kita urus ternyata, saudara, sertifikatnya sudah dibalik nama menjadi namanya pendeta ini. Jadi saudara jangan marah sama Tuhan kalau yang salah tuh pendetanya loh, bukan yang ini, bukan yang sono tuh ya. Jadi saudaraku, bisa sampai terjadi seperti itu. Tapi puji Tuhan, saudara, setelah kita urus dan dia pakai nama jenderal dan lain-lainnya lah, ya kan. Dan kita urus, akhirnya bisa balik lagi ke kita secara ajaib. Karena apa? Yang paling penting itu bukti kwitansi dari penduduk yang jual ke kita, itu sebetulnya bukti yang paling penting. Disimpan oleh kepala desa. Dan kepala desanya pernah ketemu sama suami saya 2 kali gitu kan. Saya nggak pernah lihat. Jadi waktu suami saya ketemu kepala desa ini, dia serahkan itu bendel dari kwitansi dari penduduk yang menerima uang dari kami. Dan itu di markup ternyata, saudara, harganya, ya kan. Dan dia bilang begini, gubuk kami tuh pernah kebakaran, tapi yang ini kok nggak kebakar. Puji Tuhan ya. Terus yang ini nih sebetulnya kita sudah serahkan kepada pendeta itu, Pak. Tapi dia pendeta tuh nggak mau nerima. Puji Tuhan.
Saudara kok bisa nggak mau terima? Dia pikir nggak berguna, itu kan nggak penting. Ternyata itu yang paling penting yang bikin kasus kita tuh jadi menang, saudara. Akhirnya menang. Puji Tuhan, saudara. Ternyata itu tanah memang gersang karena apa? Mengandung pasir. Zaman itu lagi marak-maraknya penambangan pasir di Lampung. Jadi kita jual, dapat duit banyak banget, saudara. Dan bisa semua utang-utang itu bisa terselesaikan. Amin, saudaraku. Dan hanya satu di BCA 300.000 tuh saya gak akan lupa. Sampai kita datengin tuh bang, ya kita masih belum bayar 300. Oh enggak Bu, enggak, sudah selesai semua. Enggak pernah kepikir bagaimana Tuhan itu bisa melunasi hutang. Kan kita gak pernah mikir, itu tanah tuh tanah gersang, saudara. Dan kita sudah lupa sebetulnya. Dan bukan hanya kejadian itu saja, ada satu lagi kejadian yang luar biasa yang gak mungkin saya ceritakan saat ini, waktunya pendek. Ini Pak David udah gini-gini tadi ya kan, saudaraku. Ya tapi saya ingin sampaikan, kalau kita dalam perjalanan hidup, saya gak sempurna loh saudara. Saya masih ngeyel sama Tuhan, marah-marah sama Tuhan. Tapi at least berjuang untuk lakukan firman. Berjuang, jangan jadi orang Kristen yang sama sekali tidak pernah berjuang, berusaha melakukan firman. Dikit-dikit nyerah, cari orang pintar. Jangan saudara, hadapi ya. Meskipun iman keseret-seret lah. Saudara kalau dengar firman Tuhan, nasihat, aduh ya oke amin. Tapi kan apa iya? Gak mungkin lah. Semua nasihatnya sama. Sabar Bu, berdoa ya. Saya jawab sudah, berdoalah. Udah berbagai macam posisi, sudah tangan diangkat sampai tengkurap. Gak ada jawaban, tidak mudah saudara. Tapi kita belajar dalam satu keluarga ini. Selalu belajar dan arahkan anak-anak. Saya gak pernah minta anak-anak untuk melayani Tuhan. Tapi bersyukur anak mantu semua pelayanan. Amin saudara, Tuhan baik. Satu orang diselamatkan, seluruh isi rumah diselamatkan. Seluruh keluarga saya semuanya sudah bertobat. Tadinya kita itu dari kelenteng. Ya, Konghucu agama kita. Tapi bersyukur 6 Kristen, 2 Katolik saudara. Amin saudaraku. Tepuk tangan untuk Tuhan. Demikian juga keluarga suami. Jadi saudaraku, kita semuanya sedang belajar. Tapi berjuang, jangan menyerah. Amin saudara. Supaya karena kalau kita berjuang, saudaraku, kita layak masuk surga lah. Saya aminkan kita masuk surga karena kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Tapi kan gak langsung mati, ya kan? Seperti orang yang di sebelah kanannya Tuhan Yesus langsung mati, langsung masuk surga. Saudara terima Tuhan Yesus kapan saya gak tahu. Ya mungkin sudah 10 tahun, 20 tahun. Kan masih hidup toh? Artinya itu merupakan kurun waktu di mana saudara ada di situ. Saudara berjuang tuh, itu tuh medan peperangan. Arena pertandingan, saudara ada di situ. Gimana kita bisa berjuang, berlomba, berperang di dalam area itu. Ya, tetap taat, takut pada Tuhan. Di situ Tuhan akan membuktikan kepada saudara, hidup kita pasti diberkati Tuhan. Meskipun tertatih-tatih, tapi yakin Tuhan tidak tinggalkan kita. Pencobaan gak lebih daripada kekuatan, itu jelas. Kita alami saudara ya. Pencobaan gak lebih dari kekuatan. Artinya apa? Sebesar sehebat apapun pencobaan itu, Tuhan sudah tahu kita bakal mampu hadapi. Dan pengalaman juga saya bersyukur ketika Tuhan lihat saya gak mampu, Tuhan turun tangan. Amin. Itu dia. Jadi saya berdoa, saya berharap saudara-saudaraku, mari kalau engkau ingin berbahagia di dalam keluarga, dalam sebagai individu juga, takutlah kepada Tuhan. Turuti perintah Tuhan. Taat setia kepada perintah-perintah dan firman-Nya. Firman-Nya ya dan amin, gak mungkin berubah. Janji Tuhan pun seperti itu, tidak akan pernah berubah. Sekalipun saudara berubah-ubah, dia gak akan pernah berubah. Amin saudaraku. Saya berdoa supaya firman Tuhan pada hari ini benar-benar membuat saudara-saudara semakin taat, semakin cinta pada Tuhan. Kalau nyanyi, cinta Tuhan, benar gak sih? Ya, cinta Tuhan artinya apa? Artinya melakukan yang terbaik untuk orang yang kita cintai. Amin saudaraku. Puji Tuhan ya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini. Kami yakin dan percaya
Kalau kami datang ke tempat ini bukan kebetulan, tapi karena Tuhan ingin kami datang ke tempat ini dan mendengar Engkau berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Biarlah Roh-Mu yang kudus dan dahsyat itu bekerja secara luar biasa, menerangkan lebih jelas akan firman Tuhan yang kami dengar, sehingga hidup kami berubah, tidak seperti dulu lagi. Setiap hari kami mau melakukan berjuang, melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapak, Engkau baik. Apapun masalah yang sedang dihadapi oleh saudara-saudara hamba-Mu di tempat ini, maupun yang sedang mendengarkan di rumah, Tuhan tolong membuka jalan dan mendengarkan setiap doa permohonan, supaya lewat jawaban itu nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu. Mari kita datang kepada Tuhan dalam satu kasih, sebagai keluarga Tuhan. dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Mari kita katakan sama-sama, bersama Keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup yang merintangi dalam perjalanan kehidupan rumah tangga kami Tuhan. Percaya kuasa Tuhan lebih besar dari setiap halangan dan rintangan dalam hidup kami. Itulah sebabnya bersama dengan keluarga kami Tuhan, kami bawa kepada Tuhan, melayani Engkau, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Mari kita datang kepada Tuhan. Firman Tuhan telah selesai diberitakan. Saya percaya, pasti saudara juga percaya, tangan Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah saudara. Allah merindukan setiap keluarga mengalami sebuah kebahagiaan. Firman Tuhan katakan bahwa tadi yang telah disampaikan Ibu Imelda, bahwa kebahagiaan setelah manusia jatuh dalam dosa tidak pernah didapatkan dimanapun kecuali di dalam keluarga. Karena Allah betul-betul serius dan concern dengan keluarga. Itulah sebabnya mari kita menghargai keluarga kita. Dan firman Tuhan buat bapak-bapak, buat ibu-ibu, buat anak-anak hari ini. Mungkin bapak-bapak tidak ada kepedulian dengan istri, tidak ada kasih, kurang ada kasih di tengah-tengah keluarga. Atau ibu-ibu merasa tidak dikasih sehingga tidak menghargai dan menghormati. Anak-anak juga begitu. Tidak ada rasa respect kepada orang tua. Mungkin orang tuamu ribut terus selama ini dan engkau berkata, rumahku seperti neraka. Tapi pernahkah engkau berdoa buat papa mamamu? Engkau anak-anak yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Bapak-bapak, apakah engkau menghargai istrimu? Apakah engkau betul-betul mengasihi
istrimu sebagaimana adanya. Demikian juga ibu-ibu. Firman Tuhan bukan hanya menasihati kita hari ini, bukan hanya mengingatkan kita, mungkin tempelakan buat kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan rindu kita membangun keluarga kita yang lebih baik. Dan tadi firman Tuhan katakan lewat hambanya bahwa kita perlu berjuang dengan kekuatan rohnya yang kudus. Kasih karunia Allah memampukan kita untuk kita berjuang bagaimana keluarga kita menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Adakah di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang engkau kurang peduli dengan keluargamu? Engkau bapak-bapak, saya tadi pagi mengatakan, dan ini bukan sebuah ancaman. Saya bilang kepada para pria, saya menjumpai dan menasihati serta menjadi konselor buat bapak-bapak suami-suami yang ketika dia tidak mengasihi istri, dia selingkuh berulang-ulang. Pada akhirnya dia masih muda sudah mati. Pada akhirnya ada kutuk di dalam. Ini bukan sebuah ancaman, tetapi saudara, ini peringatan buat bapak-bapak. Bertobatlah hari ini. Engkau bertobat hari ini. Dan engkau mulai mengasihi istri. Tadi firman Tuhan katakan istri adalah, kasihlah istri masa mudamu. Kita mau kasih. Ibu-ibu juga mulai dengan pengampunan yang dari Tuhan turun atas ibu. Ampunilah suamimu ketika melakukan kesalahan dan mungkin menurut saudara tak terampunkan. Tapi kasih Kristus, pengampunan Kristus besar mengalir dalam hidup kita. Mari kita datang, Tuhan mau memulihkan keluarga kita. Bapak Ibu yang datang, pasangan suami istri bersama anak-anak, boleh engkau bergandengan tangan dan engkau mulai berkata, kita mau menikmati kebahagiaan berkat keluarga di dalam kehidupan rumah tangga kita. Mari saudara bergandengan tangan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya. Haleluya. Tuhan, kami bawa Tuhan keluarga kami kepadamu Yesus. Biarlah kasih-Mu tercurah mengalir di dalam kehidupan keluarga kami Tuhan. Haleluya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami pernah merasakan, istri, ibu pernah merasakan dalam pernikahan 7 tahun pertama menikah, lelah rasanya. Saya juga berkata, saya rasanya capek. Dia berkata, saya jengkel, saya kesal, dan rasanya lelah menghadapi pernikahan ini. Tidak ada surga. Padahal firman Tuhan katakan, datanglah kerajaan. Tapi tidak datang. Kenapa? Kami tidak saling mengampuni. Kami saling melukai. Kami saling menyalahkan. Tapi ketika kami datang sama Tuhan, kami disembuhkan. Kami dipulihkan. Mari datang kepada salib Kristus. Datanglah kepada salib Kristus. Engkau datang. Tuhan tahu luka hatimu. Tuhan tahu kekecewaanmu. Tuhan tahu persoalan hidupmu. Tapi percayalah, Dia sedang datang untuk membebat engkau. Ketika engkau menangis, Yesus lebih dahulu menangis buat kita. Ketika hatimu terluka, lambung Yesus telah tertusuk lebih dahulu. Itu karena saudara dan saya. Mari datang. Bapak, kami berdoa buat setiap keluarga-keluarga. Hamba-Mu lihat, engkau lihat Tuhan, hamba-Mu sedang mengangkat tangan buat mereka. Kiranya Tuhan mengulurkan tangan buat mereka. Jamah hidup mereka Tuhan. Sembuhkan, pulihkan mereka. Sehingga kebahagiaan keluarga terjadi atas hidup mereka. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah mereka menjadi keluarga yang menikmati kebahagiaan di dalam keluarga mereka. Berkat-berkat Allah dicurahkan dalam hidup mereka. Di dalam
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kami diberkati lewat hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati Tuhan. Pada saat ini Ibu Imelda Wiguna Tuhan, Engkau akan terus pakai menjadi alat yang luar biasa. Kesehatan, kekuatan boleh terjadi atasnya Tuhan. Bekas operasi semuanya, tulang-tulang yang ada Tuhan pulihkan dengan sempurna di dalam nama Yesus. Kami sungguh diberkati hari ini. Kami percaya jemaat Tuhan kami pada saat ini diberkati oleh Tuhan. Kami berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur, kami mengakhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan. Serah Engkau menadakan tangan, biarlah Tuhan menyempurnakan ibadah kita pada saat ini. Keluarga-keluarga yang dikasih oleh Tuhan, berkat damai sejahtera turun atas hidup saudara. Berkat yang datang dari Allah Bapa di surga, kasihnya yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus, tuntunan penyertaan kuasa Roh Kudus turun atas hidup saudara mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang percaya diberkati berkata amin. Haleluya. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi terima kasih Ibu Imelda untuk pelayanan pada pagi dan siang hari ini. Tuhan memberkati, membalas berlipat ganda. Puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Haleluya.